Skrip saya dipersiapkan dengan segini matang. Ini kerjaannya tim lab ini kayak gini, dari drafting, diketik, divalidasi. Mau lihat nggak sih? Ini tuh lengkap loh dengan jawabannya. Hai there. Hai there. Kita jumpa lagi dalam acara Hai there, Hayandra, Think, Educate, Research, and Enlighten. Kali ini episode kelima. Saya Dr. Karina, spesialis bedah plastik, CEO dari Yayasan Hayandra Peduli, Klinik Hayandra, dan Hayandra Lab. Telah hadir bersama saya Mas Imam Rosadi dan Mbak Iis Rosliana dari tim Hayandra Lab. Kali ini kita mau belajar dari mereka nih, karena acara Haider ini sebenarnya Mbak Iis, Mas Imam, waktu itu tuh visi misi saya itu saya ingin bikin suatu acara di mana orang-orang itu bisa belajar dari semua orang, gak memandang jabatan. Jadi jangan dari saya terus karena saya CEO ceritanya ya, tapi harus bisa belajar dari semua orang, gak pandang bulu tuh jabatannya apa, tingkat pendidikannya apa, umurnya berapa, ya, karena dari semua orang kita bisa belajar. Nah, hari ini kita mau tahu tuh apa sih yang dimaksud dengan CGMP Lab dan apa perjalanan dibalik terbentuknya, berdirinya CGMP Lab, Hayandra Lab. CGMP itu apa sih? Oke. Sebenarnya kalau di Indonesia Dok, kita tuh lebih awam kenalnya cara pembuatan obat yang baik. Atau obat kita kenal juga cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, sebenarnya rekan-rekan di pabrik farmasi nih pasti udah kenal apa sih POB, apa sih PKB. Sebenarnya di sel juga ada, kita kenal namanya prinsip-prinsip cara pembuatan sel yang baik. Tapi kan nggak umum ya kalau kita bilang CPSB. Akhirnya kita CPSB juga bingung, saya CGMP aja bingung ya. Akhirnya kita pakailah istilah dari luar negeri, good manufacturing practice. Tapi intinya adalah cara pembuatan sesuatu, dalam hal ini adalah sel, yang nantinya akan kita berikan kepada pasien. Tentunya harus menghasilkan produk yang baik ya Dok, yang aman, yang bermutu. Jadi CGMP adalah serangkaian sistem yang kita harus atur, mulai dari spesimennya harus diambil seperti apa, di labelnya seperti apa, dikirim ke kitanya bagaimana, nanti kita terima di lab, di prosesnya bagaimana, di ruangan seperti apa, oleh siapa, nanti setelah dapat produk jadinya nih, kita rilis gimana sih kriterianya, sampai itu dikembalikan lagi kepada pasien. Nantinya feedback dari rumah sakit atau klinik yang jadi jejaring utama dari rumah sakit pendidikan, itu kita juga harus tahu kelolanya kayak gimana. Semuanya itu diatur sih. Tambahan lagi Dok, tadi Mbak Iis sempat menyinggung masalah ruangan ya Dok. Nah, di lab CGMP itu ada banyak sekali ruangan Dok, yang kita bagi menjadi kelas kebersihan. Misalnya nih, kalau misalnya kita mau melakukan pengolahan stem cell ya Dok, stem cell dari jaringan lemak, maka kita perlu melakukannya itu di BSC kelas A. Di mana BSC kelas A itu ada sebuah alat yang ditaruh di ruangan kelas B. Ruangan kelas B itu dia paling bersih Dok dibandingkan kelas C dan kelas D. Oke, jadi ada ruangan kelas B, C dan D ya. Tapi kalau alatnya sendiri dia kelas A, malah paling steril nih. Itu steril. Yang ini nggak sih yang tangan kita tuh masuk gitu ke kotak yang besar, terus kita kerjanya di dalam situ gitu ya. Kemudian ada airflow-nya sehingga nanti tidak ada partikel-partikel dari luar yang termasuk. Jadi kita akan tetap terjaga steril kerja kita. Karena kenapa sih sampai begitu? Mungkin karena ruangannya tuh nggak bisa ya. Kalau kelas A gitu ruang dengan udara tuh mungkin nggak bisa ya. Kalau mesin kan mungkin terkontrol ya. Jadi tingkat sterilitasnya sangat penting ya. Jadi di selain ada yang kelas-kelas tadi Dok, sebenarnya kita juga pakaian kerjanya itu berbeda-beda Dok. Jadi setiap kelas itu dari kelas B, C dan D itu berbeda-beda, tergantung tingkat sterilannya tadi. Otomatis yang B akan semakin tinggi ya Dok ya. Terus kemudian ada suhu, kelembapan, tekanan antar ruang. Beda semua tuh. Beda semua itu perlu diukur sesuai dengan kualifikasinya masing-masing. Terus juga perlu kita
not ya dok, barang-barang bahwa semuanya itu dari reagen, produk maupun material yang kita gunakan itu harus bebas dari kontaminasi. Kontaminasi itu apa contohnya? Kontaminan gitu ya? Misalnya dari bakteri, misalnya dari E. coli gitu, atau misalnya kalau misalnya kita mau masuk ke dalam lab tapi kita tidak ganti baju dulu, itu akan meningkatkan risiko. Karena kita perlu namanya penggantian baju itu dok. Ada kelas-kelasnya sendiri dan ada baju-baju khusus sendiri. Personilnya pun, jadi yang harus kerja di Hyandra Lab, terutama yang lab CGMP, itu harus yang udah terlatih. Jadi karena udah terkualifikasi. Gitu. Terus belajar dulu, ya. Jadi karena masuk ruangannya aja ada caranya ya. Iya dok. Dan bajunya ganti-ganti loh, maksudnya. Kalau tadi dari keterangannya Mas Imam kan kelasnya tuh dari justru yang paling nggak steril kita sebut sebagai D, lalu C, lalu B ya. Iya. Jadi itu ganti baju terus tuh ganti atau rangkep-rangkep gitu terakhirnya rangkep-rangkep. Terakhir rangkep-rangkep dari C ke D ke B itu. Jadi mungkin terakhirnya justru yang kayak hazmat sekarang itu ya? Iya kayak astronot itu. Oh ya kayak astronot. Kita udah biasa dok. Iya. Pas pandemi ini itu mulai jadi lucu ya. Jadi lucu karena saya sebagai klinisi ya sebelum ada lab Hyandra Lab, jadi saya tuh nggak berpikir bahwa baju hazmat itu sebenarnya part dari kerjaan saya sebagai tenaga medis ya di pandemi ini. Jadi kenalnya dulu pertama kali justru di Hyandra Lab. Karena apa? Ya karena untuk masuk ke ruang yang sangat steril itu ya harus pakai baju Teletubbies kalau saya bilang ya, baju astronot itu hazmat. Ya, luar biasa. Jadi repotnya kayak begitu ya, karena ingin menghasilkan produk yang bebas kontaminasi, terstandar, quality controlnya bagus ya. Sesuai standar mutu yang kita tetapkan juga. Sesuai standar mutu yang ditetapkan. Nah, jadi CGMP Lab seperti itu tuh rumitnya ya. Jadi selama ini mungkin kita kenalnya pabrik obat gitu ya, atau pabrik kosmetik. Ternyata untuk sel diatur juga seketat itu. Luar biasa. Nah, dulu nih yang pertama bergabung dengan kami itu Mas Imam. Ya, Mbak Is berikutnya ya menyusul ya. Nah, pada saat itu kan Mas Imam kan belum ada nih, kita belum punya Hyandra Lab. Ya, terus gimana tuh ceritanya di awal-awal? Ingat nggak bahwa pertama masuk sini tahun berapa tuh? Pertama masuk sini Februari 2016 dok. 2016 itu belum ada tuh Hyandra Lab ya, belum ada. Iya. Benar-benar masih lab kecil ya dok, kayak seperti lab kampus gitu. Pertama kali saya datang ke sini itu kan tahun 2016 dok. Sebelumnya saya sudah bekerja dengan stem cell dari jaringan lemak juga. Itu dari tahun 2014 dok. Jadi sebenarnya secara teknik itu udah paham ya. Tapi itu hanya sebatas in vitro dok. Ya, in vitro tuh buat di sel lah gitu, main sel ya, buat research biasanya ya Mas ya. Buat riset S3, S1, atau S2. Kemudian pas bergabung di Hyandra Lab, ternyata Dr. Karin dan tim itu juga sedang mengembangkan stem cell ya dok, dari jaringan lemak. Sehingga pada saat itu coba berkomunikasi dengan Dr. Karin dan tim. Dr. Karin sedang mengembangkan salah satu teknik ya, metode yang yaitu untuk melakukan isolasi stem cell dari jaringan lemak, sehingga dengan lemak yang sedikit Dr. Karin bisa mendapatkan banyak stem cell yaitu yang kita sebut sebagai SPF. Dan alhamdulillah itu sudah dipatenkan gitu kan. Ya, alhamdulillah dalam perjalanan waktunya bersama dengan tim Hyandra Lab saya berhasil mematenkan ya, kami ya berhasil mematenkan ya teknik yang dinamakan stem cell yang tidak dikultur ya, stem cell tidak dibiak atau stromal vascular fraction yang memang waktu itu ya karena peraturan Menteri Kesehatannya tuh belum ada untuk itu. Jadi dari awal itu sebelum tahun 2018 itu Permenkesnya kan Permenkes lama ya, betul. Dimana yang diatur tuh hanya stem cell yang dibiak, yang dikultur. Jadi sebenarnya waktu itu stromal vascular fraction atau SVF itu bebas dilakukan asal punya lab yang bersih ya. Jadi waktu itu kriterianya belum CGMP ya. Belum CGMP. Nah, jadi itu pada perjalanannya Mas Imam lalu Mbak Iis juga bergabung dan tim yang lain dan mulai itu ya serangkaian teknik itu diperbaiki dan dicoba, diuji coba, validasi dan akhirnya menghasilkan paten. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu buat kita bertiga. Dan tim. Kita bertiga yang tampil di sini dan tim. Jangan lupa di belakang kita masih banyak orang lain.
Nah, jadi itu cerita dari Mas Imam. Mbak Iis mungkin mau nambahin? Gimana sih waktu itu proses paten apa gimana gitu, susah nggak sih? Salah ya. Jadi panjang ya dok prosesnya sebenarnya. Kita mulai dulu sebenarnya dari drafting paten. Nanti baru kita daftarkan itu ke Dirjen HKI. Nah dari daftarkan ke Dirjen HKI kita harus korespondensi dengan tim penilai di sana. Kita ada proses waktu tunggu juga ya dok. Kita harus rajin-rajin follow up. Kita bolak-balik dari sini ke sana. Kita masukkan di 2016. Kita dapat di 2019. Ya, bayangin ya 3 tahun. Itu tuh dari tekniknya sudah kita validasi ya. Kita validasi. Jadi tekniknya udah ada, udah divalidasi, udah bagus gitu. Nah, terus drafting tuh nulis ya. Betul. Ditulis patennya kenapa? Kalau nggak salah tuh termasuk ya, kenapa sih kita mematenkan, berarti kan ini teknik yang berbeda dengan teknik sebelumnya dan harus sama atau lebih baik gitu ya. Harus aplikatif dok. Harus aplikatif, harus ada bisa, nilai gunanya harus bisa digunakan ya. Harus ada novelty-nya juga dok ya. Dan harus ada novelty atau kebaruannya. Ya, jadi kalau nggak baru nggak bisa dipaten. Nah, jadi kebaruannya itu ya yang kita patenkan. Jadi bayangin ya 2016 teknik udah ada nih, udah tervalidasi, ditulis, disubmit, panjang ya ceritanya. Terus tektokan, ya mulai kita follow up, terus akhirnya terjadilah apa yang dinamakan waktu itu ya kayak visitasi ya, kayak tanya jawab gitu dari tim Hak Cipta Indonesianya, dan akhirnya dinyatakan keluar setelah 3 tahun. Dan paten itu berlaku selama 20 tahun ya kalau nggak salah ya. Baik, 20 tahun. Ya jadi alhamdulillah sih, karena itu ini karya anak bangsa loh, karya anak Indonesia. Ya jadi saya suka bilang sih ke pasien saya, tolong ya jangan sedikit-sedikit keluar negeri. Oke lah, memang kami ini juga belajar dari pihak luar negeri juga gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa karya-karya anak bangsa ini selalu tuh lebih jelek gitu, nggak begitu. Karena jujur paten ini ya, setelah kita menerbitkan paten ini, lalu saya terbang-terbang ke luar negeri nih untuk ketemu para researcher di luar negeri. Mereka sendiri amazed gitu, kok bisa ya dari lemak sekian cc kamu mengeluarkan stromal vascular fraction sampai miliaran gimana caranya? Dan mereka tuh yang kayak, kami tuh nggak bisa loh sampai segitu gitu. Apalagi pas lihat publikasi kita kan, mereka baca benar bahwa nggak bohong nih, tim ini menghasilkan teknik seperti itu. Bahkan pihak luar negeri pun salut gitu loh. Sama itu luar biasa loh. Saya bersyukur sih terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini kebetan. Jadi kebayangkan kenapa tim lab itu menurut saya sih kerjanya luar biasa. Karena gini loh, ini Hayanda udah episode kelima nih. Kali ini episode kelima, Haider. Saya tuh udah berarti ini kelima kali saya tampil. Sebelumnya gak ada tuh namanya skrip saya dipersiapkan dengan segini matang. Ini kerjaannya tim lab ini kayak gini, dari drafting, diketik, divalidasi. Mau lihat nggak sih? Ini tuh lengkap loh dengan jawabannya. Luar biasa. Jadi itulah tim lab kami. Jadi kalau kerja tuh nggak tanggung-tanggung. Ya, luar biasa. Saya belum pernah. Jadi ini pasti udah lewat quality control nih jawaban-jawaban ini. Oke, tadi kita udah ngebahas bahwa paten itu nggak mudah gitu ya. Nah, kan dalam perjalanannya keluar Permenkes baru, Peraturan Menteri Kesehatan yang baru tahun 2018 nomor 32 ya. Iya, betul. Ya. Nah, jadi waktu itu pas keluar Permenkes baru itu seluruh sel terapi itu diatur, nggak hanya stem cell saja. Ya, jadi termasuk tuh stromal vascular fraction, termasuk dokter-dokter mungkin yang melakukan PRP itu masuk juga di Permenkes yang sama. Ya, terus ada sel imun, di stated tuh di Peraturan Menteri Kesehatan, NK-cell ya ditulis ya, dendritik juga kalau nggak salah ditulis ya. Jadi ditulis tuh kalau mau main sel apapun itu harus tunduk dan taat pada Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes yang itu. Nah, keluar itu. Jadi apa tuh selanjutnya yang terjadi di Hayandra Lab? Sebenarnya kalau
balik ke 2016 ya dok ya. Yeah. Dulu kalau dibandingkan mungkin dengan tempat-tempat lain, laboratorium kita mungkin justru sudah lebih maju ya. Karena di tempat lain tuh kadang di prosesnya di ruang OK gitu kan, kamar operasi gitu ya, kamar operasi. Terus ada juga mesin yang kita tinggal masukin lemaknya di situ, reagennya di situ, terus keluar. Tiba-tiba jadi aja gitu ya, ajaib gitu ya, gimana caranya ya? Apa gitu kan? Kalau kita punya lab, ada BST-nya juga. Memang udah ada ruangan yang bersekat-sekat juga ya dok ya. Yeah. Ada ruang ganti, ada ruang logistiknya, ada ruang risetnya dulu satu, sama ruang processingnya. Yeah. Tapi begitu kita kan mikirnya kayak SVF kan tidak di biak. Sementara pengalaman kita dokter kan juga S3-nya stem cell ya dok ya. Kebetulan S3 juga stem cell gitu kan. Stem cell itu di biak, jadi nggak apa-apa nih kalau misalkan pakai laboratorium dengan standar yang dulu 2016. Cukup bersih lah ya. Cukup bersih. Labnya udah consider, sudah dikategorikan sebagai lab bersih. Iya. Terus keluar nih Permenkes yang nomor 32. Mau nggak mau kan kita memang harus menyesuaikan ya dok. Karena kita harus ya taat aturan. Yang kedua, Permenkes itu memang disusun memang untuk melindungi bukan hanya pasien tapi juga laboratoriumnya ya dok ya. Dokternya yang memberikan sel juga ke pasien juga dilindungi gitu. Kita ikutin gitu semuanya. Nah itu ya lumayan sih dok prosesnya ya. Dari saya ikut soalnya. Jadi yang dibilang lumayan tuh banget ya dok. Bukan lumayan sih actually ya. Banget. Luar biasa, perjuangannya luar biasa. Semula kita pikir yang penting ada labnya, ada BSC-nya, terus kita tahu cara olahnya. Nanti kalau dapat produk jadinya kita kirim pakai cool box. Udah gitu kan. Ternyata harus ruangannya juga ada kualifikasinya tertentu. Terus desainnya juga seperti apa. Kita mulai tuh dok, kita pergi ke BPOM ya dok ya. Iya, karena waktu itu belum banyak ya. Belum. Lab yang CGMP itu juga belum banyak waktu pertama keluar peraturan Menteri Kesehatan itu ya. Betul. Jadi bingung ya berguru ke siapa nih. Iya. Dengan berbekal desain kita yang ada, terus kita modifkan tuh dok. Sesuai BPOM kayak gimana sih kalau punya pabrik farmasi gitu kan. Kita coba bawa desainnya, kita ke BPOM, kita konsultasi, kok alhamdulillah revisi mayornya sedikit banget, bahkan nggak ada ya waktu itu dok. Sampai akhirnya kita dapat RIP, rancang induk pembangunan ya. Betul. Baru kita mulai pembangunan fisik lab ya dok ya. Iya, nah jadi memang untuk mulai bangun aja ya, karena ya jujur ya ini buka-bukaan nih jadinya nih, karena menurut saya ya kita harus belajar ya dari setiap pengalaman. Jadi buat apa ditutup-tutupin? Kami membangun ini nggak pakai investor ya. Jadi benar-benar murni dari kerja tim sendiri. Dan tentu ada bantuan support dari perbankan. Ngerti lah maksudnya apa. Nah jadi waktu itu kan yang kepikir pertama adalah ini akan menjadi proyek yang luar biasa mahal. Ya karena pas ya itu juga belum tahu detail ya waktu itu ya. Pokoknya kan kalau CGMP ini udah pasti alatnya banyak, alatnya pasti harus lebih banyak, lebih mungkin grade-nya lebih tinggi-tinggi, ya. Dan ini pasti akan mahal karena waktu diskusi sama Badan POM aja ya, itu kan kita lihat ruangannya tuh luar biasa gitu ya. Alhamdulillah space-nya sih ada. Tapi bangunnya sendiri kan sebenarnya butuh dana yang luar biasa mahal. Karena waktu itu inget nggak? Kan nggak mungkin dong dindingnya kayak begini gitu ya. Ya kan dindingnya kan katanya harus bisa disiram air, malah kan harus bisa dicuci. Berarti mudah kan dibersihkan. Mudah dibersihkan. Dan mungkin suatu pada titik tertentu harus bisa pakai alkohol juga mungkin ya. Jadi kan nggak boleh luntur dong catnya. Jadi catnya aja khusus ya. Khusus sampai beberapa kali ya kita. Sampai beberapa kali ganti karena memang vendornya juga karena lab seperti ini belum banyak Dok. Jadi vendornya juga belum banyak ya. Jadi mungkin kalau untuk epoksi banyak kali ya dok. Cuman untuk laboratorium stem cell gitu pada belum harus pilih dan betul. belum pada ngerti juga karena waktu itu tuh amat sangat masih awam semua ya. Kita aja bingung, berguru aja bingung kemana ya. Untung ada Badan POM sih. Luar biasa, terima kasih sebenarnya atas bimbingannya karena salah satu ya sebenarnya yang saya ingin keluar nih dari acara ini adalah bahwa siapapun yang nantinya ingin membangun lab seperti Hyandra Lab itu nggak usah khawatir karena pemerintah itu sebenarnya nggak ada tuh yang orang-orang kayak takut, aduh nanti kalau nanya-nanya dikerjain atau apa, nggak ada. Ya kita benar-benar datang ya minta janjian, diskusi,
terus rancang desain gambarnya tuh ya dicoret-coret ya waktu itu langsung ya. di tempat ya waktu itu, langsung Dok, di tempat ya, luar biasa loh. Diperbaikin, di print lagi. Jadi benar-benar banyak gitu sebenarnya bantuan yang disediakan tuh banyak sekali. Ya, dari pemerintah juga banyak gitu. Walaupun mungkin saat ini bukan pendanaan ya, tapi untuk bantuan-bantuan support, konsultasi itu bisa kok, sangat bisa. Terus apalagi tuh waktu itu setelah dapat rancang induk pembangunan, terus apa yang dilakukan? Kan bangun terusnya kan, terus beli barang dong. Beli barang dong. Ruangan harus ada sistem tata udara dilengkapi HEPA filter. HEPA filternya khusus itu kayak untuk pasien COVID kayaknya sih. Ya sekarang kan jadi banyak harus steril itu. Untuk merawat pasien COVID sebenarnya juga butuh HEPA filter yang dengan spek yang sama tuh dengan lab. Harusnya. Cuma sulit sih. Saya rasa sulit lah kalau untuk semakin satu rumah besar sakit. kan kapasitas. Iya, semakin besar ruangannya kapasitas HEPA filternya juga harus makin tinggi. Dan itu tentu makin mahal. Otomatis berbanding lurus dengan harganya. Terus jadi kan terus dibikin nih alatnya emang langsung bener nggak belinya? Nah itu tuh kalau dari awal sih kita kan memang pilihnya sudah ini ya dok ya. Jadi ada beberapa pilihan kita pilih yang paling bagus lah gitu. Cuman tetap aja memang harus tambah ya dok. Sampai kita harus beli flow cytometry. Jadi waktu itu ada lumayan tuh ya ceritanya. Jadi harga alat-alat lab yang CGMP itu luar biasa sebenarnya, sampai miliaran ya. Satu alat tuh ada yang harganya miliaran gitu. Bahkan nggak kebayang kan tadinya mau ya maksudnya itu harga satu rumah gitu bisa kan, hanya untuk satu alat yang begitu datang kayak kita semua kayak tampilannya biasa. Tampilannya biasa banget dan harganya miliaran. Ya, jadi waktu itu juga ya jujur ya beberapa kali sih pernah salah pilih spek juga ya, walaupun kita udah pilih dari kayaknya rasanya speknya udah bagus, negara pembuatnya juga bagus lah ya, negara-negara yang terkenal dengan alat-alat yang canggih, tapi ternyata ya tetap aja harus validasi ya dok, pilih yang mana juga harus sesuai kualifikasi. Betul. Nah terus pas udah jadi nih, kan akhirnya udah jadi labnya, terus kan tentu ada sertifikasi. Ya itu gimana tuh ceritanya, perjuangan setelah membangun dan ngisi labnya, lalu sertifikasi. Fasilitas udah ada nih dok. Iya. Terus prosesnya juga ada di paten. Apa yang belum? Nggak tahu apa yang belum. Dokumentasi. Dokumen. SOP. Kita memang udah ada dokumentasi sederhana ya waktu itu ya mas. Cuman ternyata harus dibikin suatu sistem dok. Sistem dokumentasi yang sebenarnya harus ada di setiap laboratorium biar nanti ketika ada kejadian yang tidak diinginkan kita bisa telusur. Jadi semuanya tuh wajib tercatat. Kita mulai bikin yang namanya pedoman mutu. Itu semua kebijakan ada di pedoman mutu. Pedoman mutu. Pedoman mutu. Nah, nanti dok dari pedoman mutu kita tuangkan dalam bentuk SOP. Yang protokol ya, dari pedoman mutu ke protokol. Itu caranya gimana tuh waktu itu kita belajarnya? Kita kursus loh. Kita kursus dok, sampai Sabtu Minggu kita kan datang waktu itu belajar di sini. Iya, jadi itu sampai hari Sabtu dan Minggu yang nggak ada ampun, nggak ada libur, kita semua termasuk saya. Betul. Ya jadi nggak ada ampun tuh bener, karena apa ya? Karena balik lagi sih sebenarnya ya kita nggak ngerti awalnya kan. Mulai dari nol sekali. Mulai itu dari kalau dihitung dari bantuan perbankan mulainya dari minus. Dari pinjam. Iya itu titik nadir ya. Ya jadi dari pinjam itu dari minus. Ya tapi ya itulah ya jalan yang harus dilalui sebenarnya. Jadi kan kalau kita pikir lagi ya, kita flashback. Rasanya tuh waktu itu kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin dok. Iya. Kalau dihitung-hitung kayaknya nggak jadi nih. Kayaknya ya dengan ini timetable kita meleset semua, mundur semua ya kan. Karena ada faktor ketidaktahuan, ada revisi, kesalahan pasti ada dong. Nggak mungkin deh seseorang membangun sesuatu dari nol, ya kita anggap dari nol aja deh. Nggak usah dari minus ya dok. Jangan dari minus, sedih banget kalau dari minus. Ya itu tuh pasti lengkap dengan kesalahan-kesalahannya. Jadi waktu itu intinya hanya apa tuh waktu itu kita pikir,
ya jalan aja Coba terus lagi ya. terus Coba lagi. lagi. Ya, cuman gitu aja. Coba lagi terus sampai bisa. Nah, gimana tuh perasaannya Mas Imam, gimana tuh waktu itu perasaannya tuh? Wah, lumayan Dok. Itu jatuh banget tuh ya. Iya. Terutama pas kita tahu lab kita salah dari epoksinya yang sebenarnya kita sama-sama nggak tahu ini salah atau Epoksi benar. itu cat Catnya, dinding. cat dindingnya. Itu 3 kali ganti, itu kasihan gitu. Mikir dokter Karin keluar biayanya berapa udah Iya, itu. padahal saya waktu itu nggak mikir gitu sih. Iya. Saya pikir hanya, ya ampun masih salah gitu. Dan nggak salah. mungkin dong kita lolos sertifikasi ya Iya, dengan Dok. cat yang masih salah gitu. Iya, terus kemudian persoalan HEPA filternya Dok ya sempat ngadet juga di situ. Sampai akhirnya alhamdulillah semua itu bisa kita tangani semua, kita hadapi bersama, sampai juga dengan dokumennya itu lumayan begadang juga ya waktu ngisi dokumentasi semua untuk supaya bisa ditelusur dan akhirnya ya terjadilah visitasi yang seperti dijelasin Mbak Is. Itu singkat cerita sih. Kalau perjalanannya sih berbulan-bulan, makan waktu Sabtu Minggu, libur, begadang, ada semua deh cerita lengkap deh di situ ya. Iya, Ada Dok. satu Dok yang lucu. Hayandra kan sebenarnya mayoritas perempuan kan. Hayandra mayoritas Nah, perempuan. Ya. Enggak, bukan rasis, bukan gender. bukan Gender, bukan masalah gender, kebetulan. Kan? Sebagian besar perempuan. Iya. Nah saat kita mulai epoksi Dok, Iya. itu mau perempuan, mau laki-laki, tiba-tiba jadi mandor. Bagus. Jadi Belajar kita sesuatu yang baru gitu. Kita harus mengontrol orang yang Bekerja, Harus iya. mengawasi mereka agar hasilnya juga sesuai dengan ekspektasi. Iya. Belajar dari pengalaman tadi Dok, yang pertama tidak sesuai, kedua tidak sesuai, ketiga Jadi mandor. kita liatin semua sampai akhir. Ya jujur sih memang dari pembangunan awal ya, nggak usah Hayandra Lab sih, dari pembangunan klinik tuh saya jadi ngerti loh namanya semen ya, besi, panjang besi itu kalau mau bikin dak beton tuh segala macam saya jadi belajar dan jadi lihat tuh kita liatin. Sekarang jadi ngerti cat ya. Iya, Dok. Ngerti lagi Udah satu ngerti lagi warna. vinil Vinil, iya. buat lantai itu ngerti semua sekarang. Jadi ya nggak pernah ada yang sia-sia sih sebenarnya pengalaman itu ya. Ya apapun itu. Nah visitasi sekarang kita ngomongin sertifikasi, berarti ada visitasi dan ada penilaian. Ya. Nah waktu itu siapa sih yang datang untuk menilai? Waktu itu ada dari tim kementerian ya Dok, Kementerian Kesehatannya langsung. Ya, Kementerian Kesehatan datang nih ke sini. Iya, untuk evaluasi terutama lebih ke struktur organisasi kita Dok ya. Di Hayandra Lab itu dari kepala labnya terus sampai jajarannya, timnya itu siapa aja. Kemudian ada dari tim BPOM. Nah, BPOM ini lebih kepada struktur bangunan ya. Terus apakah udah bener nih dari kita ketika masuk, dari ruang yang paling kotor yaitu kelas D, kemudian yang paling bersih kelas B, itu bagaimana caranya, termasuk ada tadi sistem ganti baju itu kan diamati karena kemarin sempat juga dicek, ini perlu lebih detail lagi ya cara menggunakan bajunya karena takutnya tamu nggak ngerti. Oh iya, kalau kita sih ngerti, cuma tamu takutnya nggak ngerti. Itu karena step by stepnya kita foto ya, kita tempel ya di dinding ya. Itu kurang tambahan itu, inget banget. Nah, terus detail banget ya periksanya. Kemudian selain dari BPOM ada dari komite dari stem cell. Jadi Komite Stem Cell Indonesia. ya. Jadi udah dievaluasi itu lebih kepada SOP-nya ya Dok. Jadi protokolnya, terus instruksi kerjanya, terus apa sih nanti mau dikerjain. Jadi nanti semua dievaluasi dan ternyata alhamdulillah hasilnya mereka sepakat bahwa ini bisa jalan Hayandra Lab gitu. Ada satu lagi dari Dinkes juga datang. Oh, dari Dinkes iya, dari Dinkes Ninjau. Ya, jadi luar biasa sih dari kementerian, dari Badan POM, dari Komite Sel Puncak, sama dari Dinkes. Dan lucunya waktu udah mulai jalan ya, udah mulai banyak kolaborasi dengan para researcher luar negeri, saya tuh suka ditanya gitu, kok aneh banget sih kalian tuh takut banget waktu sertifikasi. Saya bilang gimana nggak takut ya, yang datang 4 orang penilai, 4 grup penilai, 4 badan benar-benar badan yang established gitu ya, dan datang untuk visitasi. Iya, Dok. Sementara tahu nggak sih kalau di luar negeri tuh, di Korea atau di Jepang, jadi mereka tuh punya semacam komite aja. Jadi misalnya kita bikin lab gitu ya, bikin lab,
terus nanti udah jadi nih, terus komitenya datang visitasi cuman 1 badan aja, terus udah selesai sertifikasi. Oh iya dok. Iya luar biasa kan Pak sebenarnya gitu. Saya kayak ya ampun di Sementara Indonesia. kita panas dingin waktu mau datang. Luar biasa karena orangnya juga banyak kan yang datang ya. Dan alhamdulillah waktu itu revisinya yang mayor-mayor nggak banyak, dan yang saya bersyukur banget sih jujur revisi bangunannya tuh nggak ada. Karena kalau misalnya bangunan itu kita bongkar lagi dari awal kan. Jadi waktu itu yang kebanyakan apa tuh revisinya? Dokumen. Jadi hanya ya karena lumayan. salah tulis dok itu Salah sebenarnya. tulis, Iya. karena nggak ngerti ya nulisnya dok. gimana. Iya. Kita tahu protokolnya tapi cara menuliskannya aja menulisnya. tuh ada kriterianya. Sedetil itu diatur sebenarnya. Sedetil itu diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Luar biasa. Jadi intinya ya jangan khawatir sih bahwa Indonesia ini siap sekali sebenarnya untuk membuat suatu aturan untuk si GMP lab stem cell dan sel lainnya, sehingga niatannya sih sangat bagus ya untuk melindungi nggak hanya pasiennya sebagai pemakai sel terapi, melindungi dokternya juga tentu karena prosesnya qualified dan melindungi tim labnya juga. Jadi luar biasa. Ya, itu satu langkah maju sekali loh dari Indonesia, karena di luar negeri ya belum ada, beberapa di luar negeri yang saya tahu belum ada aturan seperti itu. Oke. Nah, jadi setelah nih berdiri, dibangun, selesai sertifikasi tahun 2019 ya. Iya, 2019 dapat sebenarnya sertifikat. In between tuh, in the middle of that dari perjalanannya, saya tuh udah lagi ngerasa, saya pribadi ngerasa babak belur sih judulnya waktu itu. Ditambah lagi amanah nih dari yang di atas. Ibu saya kena kanker. Jadi waktu itu rasanya blank. Ya. Jadi udahlah lagi berjibakutai dengan S3 juga waktu itu, membangun lab juga yang nggak ngerti gimana caranya. Ngelihat tim juga lagi babak belur, dan ternyata ibu saya kena kanker. Lalu dioperasi, ya, dinyatakan kanker usus besar, kanker kolon stadium 2B, dan setelah operasi tentu dilanjutkan dengan kemo harusnya. Iya. Ibu saya dilalah nggak mau lagi, nggak mau di kemo. Dan ibu saya bilang ibu saya maunya sel terapi. Saya langsung panik dong. Karena apa? Karena kita nggak bisa kan waktu itu kita belum bisa. Belum tahu ya. juga. Kita belum tahu loh sel terapi yang untuk kanker. Kan sama ini taunya yang buat membangun ya, regenerasi. Stromal vascular fraction tuh untuk bangun. Misalnya contoh tim dokter penyakit dalam butuh untuk pasien diabetes, atau tim neurologi butuh untuk pasien stroke misalnya. Nah tapi ini untuk kanker kan lain cerita lagi tuh. Ya, jadi yang terjadi shortcut ya ceritanya. Akhirnya saya berusaha mencari teknologi itu ke Jepang. Ya, dan ibu saya berangkat ke Jepang sebenarnya untuk mendapat layanan itu. Karena di Indonesia waktu itu nggak ada loh. Belum ada. Nggak ada kan, nggak ada satupun lab yang bikin, nggak ada satupun yang layanin. Dan kalau nanya dokter-dokter juga nggak ada yang bisa nerangin ke saya itu benda apa gitu. Akhirnya berangkat ke Jepang, saya sebut aja lah negaranya ya, kan buat orang belajar. Ya buat apa disembunyi-sembunyiin ya. Saya pikir monggo kalau mau belajar. Jepang itu alhamdulillah ya luar biasa terapi sel imunnya sih, maju banget. Mungkin kalau sel lain di negara lain, tapi Jepang untuk sel imun sih luar biasa. Nah terus gimana tuh ceritanya? Waktu itu sampai akhirnya ya karena nazar saya gitu ya, ibu saya sembuh, alhamdulillah. Saya nazar bahwa akan saya tarik waktu itu ke Indonesia dan menyerahkan ke mereka dong tentu. Ini saya bayar nazar ya, saya tarik nih teknologi imun sel terapi untuk kanker ke Indonesia. Terus langsung panggil mereka dong. Nih ya proyeknya. Itu gimana tuh rasanya waktu itu? Iya, itu waktu pertama kali tahu ya kaget ya semua tim kayak wah ini kita nggak ada ahlinya nih satupun di antara kita. Jadi mau nggak mau kita harus mulai. Karena dengan kita mulai segera maka kita akan bisa tahu nanti kesalahannya semakin cepat gitu. Nah, waktu itu kalau nggak salah Dokter Karin selesai dari Jepang ya balik, itu kita langsung mulai melakukan validasi. Donor pertama ya Dokter Karin sendiri. Donor pertama yang dicoba saya, tapi itu adalah validasi teknik. Validasi ya, hanya untuk mencoba isolasi dan mencoba untuk, iya. Dan apa yang terjadi waktu itu sel imun saya jelek banget. Karena saya lagi stres. Jadi ingat ya, tolong diingat kalau stres itu bikin sel imun tuh rontok loh. Iya. Ya, jadi waktu itu kita pikir kesalahan teknik ya, ternyata memang benar tekniknya, saya aja sel imunnya rendah. Iya. Mungkin kita sempat melakukan perbandingan dok ya waktu itu pakai medium dari
USA ya, Amerika, kemudian Kanada, Korea, Jepang, sampai akhirnya ujungnya kita menggunakan yang Jepang ya. Gitu, Ya akhirnya tim memutuskan untuk memilih teknologi yang Jepang karena sudah dicoba validasi. Iya, karena hasilnya pun dari jumlah selnya kita pernah dapat 1-4 miliar dok ya. Luar biasa. Viabilitasnya iya. Viabilitas yaitu jumlah sel yang hidupnya itu di atas 90%, bahkan kita sering dapat di atas 95% dok. Ya, dan itu luar biasa ya karena luar biasa sekali. Waktu alih teknologi tuh profnya bilang ke saya sih kamu harus nemu di atas 77% ya. 70%. Bayangkan ternyata lompatannya jauh di atas itu, bahkan ditemukan lebih dari 95%. Iya, kita bertahan di atas, bahkan standar kita mungkin di atas 90% sekarang dok ya. Jadi patut disyukuri juga ya. Iya dok. Walaupun waktu dari awalnya babak belur sih. Babak belur sekali. Iya, karena teknik baru itu jangan pernah berpikir ini kayak dapat resep dikerjain langsung bisa ya. Kalau sel ya, kalau main sel ya. Iya, waktu itu juga kan dari alih teknologi pertama kan dibilang 14 hari dok ya. Iya. Ternyata pas kita kembangkan itu bukan hari yang pas gitu ya. Iya. Bisa 12 sampai 14 hari atau 16 hari. Nah, kesini justru kita bisa menemuin sampai 21 hari pun kita masih bisa mengkultur dalam kondisi tertentu, dan itu juga jumlah selnya lebih banyak gitu ya. Jadi sedikit berbeda tuh sepertinya dengan di Jepang waktu itu ya. Sempat kita temukan bahwa sel orang Indonesia itu juga nggak sama dengan sel orang Jepang. Mungkin karena faktor lingkungan ya, kondisi geografis kabarnya juga pengaruh, faktor makanan. Jadi teknik-teknik yang baru itu nggak semerta-merta bisa dikopes, dicopas gitu. Kalau misalnya dicopas sih enak banget ya, nggak perlu validasi teknik. Jadi terjadilah apa yang namanya validasi teknik dan cukup lama ya. Seingat saya lebih dari 8 bulan ya. Lebih dari 8 bulan. Sampai kita benar-benar establish itu butuh waktu yang cukup lama. Sampai QC, bagian QC Mbak Iis menyatakan bahwa ya bisa dirilis ke pasien waktu itu sampai lebih dari 8 bulan. Kita beli alat flow cytometry 2. Ya, sampai alat QC-nya aja sampai beli 2, dan itu yang harganya satu rumah satu. Jadi udah beli 2 rumah nih Mbak Iis ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Sejak saya bergabung di Hayan. Iya, punya 2 rumah. 2 rumah. Nah, terus itu kan dari saya ya. Saya sendiri sangat bersyukur karena jujur yang pemakai pengguna sel terapi itu keluarga saya juga, diri saya juga gitu ya. Dari sisi situnya saya alhamdulillah lah. Amanah sangat berat tapi berhasil dengan tim yang luar biasa kompak, luar biasa solid dan mau kerja keras itu tercapai semua. Nah, kalau dari sisi Mas Imam sama Mbak Iis gimana tuh rasanya? Jangan-jangan saya aja nih yang senang nih. Sejujurnya dok, bangga banget sih dok. Senang. Saya udah takut Mbak Iis bakal jawab apa. Tantangannya tuh bukan sesuatu yang mudah ya dok ya. Pasti sesuatu yang memang kalau kita bisa lewati itu banyak banget lah manfaatnya dok. Terus buat siapa manfaatnya? Buat semuanya dok. Buat banyak orang banyak orang kita di labnya, buat dokternya juga ya dok, rumah sakit, pasiennya apalagi, keluarga pasiennya tuh dok. Bahkan mungkin pemerintah ya dok, karena kesehatan penduduk di Indonesia mungkin bisa jadi lebih bagus lagi dengan terapi sel. Ya, karena kita menambahkan satu modalitas terapi ya. Betul. Untuk yang selama ini sudah ada, sudah established, kita nambahin. Ya, dan pasti berguna ya. Dan itu dari diri sendiri loh, jadi person to person ya, satu orang. Jadi bisa dibilang bahwa efek sampingnya akan sangat rendah karena didesain khusus untuk orang itu, karena memang mengambil sel dari orang tersebut atau yang kita sebut autologus. Ya, itu dari Mbak Iis tuh. Betul. Mas Imam gimana? Saya tuh takut loh nanya gitu, takut jawabannya gimana gitu. Kalau saya jujur, saya kerja di sini 4 tahun ya dok, sudah 4 tahun. Tapi rasanya kayak 20 tahun kali dok ya. Kelamaan dong. Bukan, karena ilmu yang didapat itu banyak sekali dari teknologinya. Itu kita tuh, saya merasa hampir setiap apa yang kita kerjakan itu kita sebagai pioneer di Indonesia ini. Amin. Ya amin ya gitu. Banyak sekali teknologi yang menurut saya itu belum terkenal lah di Indonesia gitu. Dan kita bisa melakukan itu, bahkan juga seperti mengikuti bagaimana sih kita melakukan perizinan lab stem cell itu hingga dapat si GMP. Itu kan sesuatu yang mahal dok ya. Sesuatu yang mahal dan baru, dan mungkin saya nggak akan dapat itu jika saya di tempat lain gitu ya dok ya.
Terus juga ada publikasi. Jadi Dr. Karina, jujur Dr. Karina ini sangat memfasilitasi ya, mensupport saya dan tim teman-teman lab untuk melakukan riset gitu hingga ke publikasinya. Dulu pernah saya publikasi itu sampai berapa, Dok? Biayanya sampai hampir 40 juta. 40 juta hanya untuk biaya publikasinya, belum termasuk risetnya. Risetnya udah ratusan juta kali kalau dihitung, udah lebih banget. Karena menurut saya itu patut disupport, karena apa sih? Publikasi Indonesia tuh kan belum banyak ya internasional. Jadi begitu dapat berita bahwa di accept ya, di publikasi yang paling tinggi nilainya, Scopus Q1, saya udah nggak mikir panjang tuh, Mas. Ini nembusnya aja udah susah setengah mati. Kita bawa nama Indonesia ya, bahwa akhirnya mereka minta charge hampir 40 juta, tutup mata aja ya nggak sih? Hitung-hitung kan biaya kebanggaan lah, biaya membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Atlet aja kalau pergi kan bertanding bawa nama Indonesia lebih dari itu dong. Oh iya. Iya kan, contohnya kan begitu. Ya bukan berarti bahwa prestasi itu nggak ada modalnya, nggak mungkin lah. Ya itu kan sesuatu yang biasa. Jadi saya sangat berbangga hati sih sebenarnya, dan ini kerekam sekarang. Ya bahwa publikasi-publikasi kita tuh luar biasa ya, banyak dan cepat sekali. Tantangan yang saya berikan ke tim lab tuh kayak dimakan sama mereka tuh, hap gitu, kayak Pac-Man. Dan tantangannya itu semua dijawab dengan sangat baik dan berhasil menciptakan, menelurkan publikasi-publikasi nggak hanya nasional tapi juga internasional dengan nilai-nilai yang tinggi. Saya speechless. Ya, luar biasa. Saya tepuk tangan dulu buat mereka. Ya, terus satu lagi nih sebenarnya yang saya bawa untuk di penghujung acara, balik lagi ya. Kita harus bangga jadi orang Indonesia karena apa? Tim Hyandra Lab berhasil menarik deteksi dini kanker yang belum pernah ada ya selama ini, masih jarang juga di dunia sepertinya. Ya karena apa? Waktu itu saya dapat dari pasien dan dia pergi ke Jepang untuk melakukan tes itu, dan kayak saya panas gitu ya. Kenapa sih untuk ngetes aja mesti ke luar negeri, ke Jepang, dan harganya mahal sekali gitu. Nah terus saya kasih lagi ke mereka, biasa kan nangkapnya kayak Pac-Man tuh, cepet kasih aja idenya. Terus apa yang terjadi tuh waktu itu, dan apa nih proyeknya? Jadi waktu itu butuh waktu sekitar 1,5 tahun, Dok ya. Jadi proyek ini adalah deteksi dini kanker melalui pemeriksaan DNA. Jadi kanker itu sebenarnya bisa diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Nah, untuk mencegah kita perlu melakukan namanya deteksi dini. Nah, ada nama teknologi di Hyandra ini yang baru saja kita kembangkan dan baru saja kita launching, namanya Hyegene. Jadi Hyegene ini adalah salah satu teknologi yang mana kita bisa mendeteksi mutasi pada DNA kita. Nah, mutasi ini adalah perubahan DNA ya, yang sifatnya nanti berkaitan dengan kesehatan dari seseorang gitu. Nah, ada sekitar 94 gen yang bisa dideteksi dari Hyegene ini. Dengan risiko kanker itu ada sekitar 74 kasus kanker, Dok ya. Dengan lebih dari 40 sindrom dan disorder gitu. Jadi lebih dari 100 penyakit lebih ya dari bisa 100 penyakit ketahuan. Iya, Dok. Dan pembacaannya ini sampai 300 kali. Jadi dibaca berulang kali gitu. Jadi misalnya ada DNA kita, itu dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, ratusan kali hingga 300 kali. Dan jadi kita pun, para peneliti itu lebih yakin ya, lebih percaya, hasilnya pun lebih valid, Dok ya, gitu. Karena lebih sensitif gitu. Jadi yang selama ini ada dibacanya nggak sampai sebanyak itu ya. Mesinnya yang dulu, yang lama namanya array. Kalau ini namanya sequencing. Iya. Jadi ini ada alat yang kami gunakan, namanya adalah Next Generation Sequencing, di mana ini juga digunakan di negara-negara maju untuk Human Genome Project. Mungkin agak teman-teman familiar dengan istilah Human Genome Project atau project untuk mengecek seluruh DNA yang ada pada manusia gitu. Dan ini adalah teknologi yang paling advance-nya nih, paling canggihnya nih untuk deteksi DNA. Ya, dan ternyata sangat sulit karena DNA-nya kan tiap negara, mungkin tiap orang kan beda-beda ya. Dan pemetaannya berbeda-beda juga. Jadi yang bikin lama pemetaannya itu ya. Pemetaannya, Dok, untuk menentukan tadi dari 94 gen hingga kita tahu ada sekitar 74 jenis kanker dengan
Topulus syndrome atau disorder. Iya, jadi gen itu harus ada korelasinya dengan penyakit-penyakit itu kan, dan itu yang lama tuh 1 tahun ya? Iya, 1 tahun dong. Untuk membangun proyek ini. Sekali lagi saya mau tepuk tangan, luar biasa. Ya di balik keceriaan kita, ternyata ada kerja keras yang luar biasa, yang sampai ada yang komputernya jebol, laptop jebol, itu udah biasa di sini ya. Ada yang sampai tengah malam. Saya pribadi pernah gunting-guntingin segala macam jaringan untuk nyoba-nyoba hal baru. Ada yang sampai pagi malah. Kalau cuma sampai tengah malam, it's nothing lah ya. Yang mereka sih sampai pagi. Ya, jadi di balik suatu kesuksesan ya. Di balik suatu kesuksesan kok susah banget sih ngomongnya. Di balik suatu kesuksesan tentu ada kerja keras dan kerja tim. Gak ada itu saya rasa bahwa satu orang tuh bisa sukses sendirian. Dan di sini ada perwakilan dari Hyandra Lab. Di sini kami menampilkan cerita bahwa sukses itu adalah kerja bersama. Untuk Project Hygiene sendiri, kita bisa lihat tayangan video yang satu ini. Terima kasih banget Mas Imam dan Mbak Iis. Ini luar biasa banget. Jadi orang-orang sekarang paham ya bahwa bikin laboratorium CGMP stem cell itu nggak main-main dan sertifikasinya juga nggak main-main. Jadi mudah-mudahan sekali lagi saya harap masyarakat Indonesia ikut support ya medis Indonesia, kemajuan medis dan research Indonesia, nggak melulu selalu berkiblat ke luar negeri, karena anak-anak Indonesia seperti mereka ini masih banyak di luar sana. Ini sebagian yang kami berhasil rekrut dan kembangkan. Dan tentu kalian kan akan narik-narik lagi ya tim yang lain, dan akan membimbing tim yang lain juga untuk tetap berkembang dan terus maju. Ini masih dalam rangka kemerdekaan. Merdeka. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye deh. We dance.